Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar IPS, SPDB, Matematik IPS, SPDB, BINDU, dan PKN. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Tuhan, kami datang ucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu Tuhan, sehingga ketika pembelajaran ini disampaikan kami boleh mengerti dengan baik dan boleh kami terima, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan belajar tentang penemuan komputer. Ya, penemuan komputer. Jadi sebelum ditemukannya komputer, ya, pada zaman dulu, ya, itu memang orang menulis, ya kan, ataupun mungkin membuat surat itu masih menggunakan mesin ketik waktu itu, ya, jadi mesin manual, mesin ketik. Nah, setelah ditemukannya komputer, ini sangat membantu baik bagi sekolah, ya kan, baik kantor-kantor, pemerintahan dan sebagainya. Nah, tahukah kalian siapakah yang menemukan komputer itu? Nah, penemu komputer itu adalah Charles Babbage. Ya. Dia merupakan seorang ilmuwan di dunia, ya, yang telah banyak memberikan karyanya kepada kehidupan manusia. Nah, selain komputer, dia juga menciptakan mesin hitung. Ya, jadi selain komputer, dia juga menciptakan mesin hitung. Nah, Charles Babbage ini adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 di Southwark, London. Nah, kelebihannya, ya, dia lebih di bidang matematika dan mempelajari sangat menonjol di bidang matematika. Nah, sehingga dia bisa menemukan komputer. Ya. Saat memasuki Trinity College di Cambridge tahun 1811, dia mendapati bahwa kemampuan matematikanya jauh lebih baik bahkan daripada gurunya atau tutornya sendiri, ya. Nah, pada tahun 1821 Babbage menciptakan different engine, yaitu sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Nah, saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, tetapi berbagai jenis operasi aritmatika. Nah, mesin ini dinamakan Analytical Engine pada tahun 1856. Nah, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, seperti mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern, di antara penggunaan, ya, pencet card, sebuah unit memori untuk memasukkan angka dan berbagai elemen dasar komputer lainnya, ya. Nah, nanti kalian bisa baca lebih lanjut dalam penemuan komputer itu. Nah, setelah selesai membaca dengan seksama, nanti kamu bisa isi, ya, jawaban-jawaban yang ada di buku paketmu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang memainkan alat musik. Ya, alat musik sini yang dipakai adalah pianika. Ya, memang di bukumu itu disebutkan alat musik yang dipakai itu bisa angklung, kulintang, ya, pianika. Tetapi rata-rata Pak Guru lihat kebanyakan anak-anak sini pianika pada punya semua. Nah, kita akan belajar untuk memainkan interval nada dengan menggunakan alat musik pianika. Kemarin kalau tidak salah Pak Guru sudah ajarkan tentang interval nada, ya, jarak nada setengah, 1,5, 2, 2,5 dan sebagainya.
Nah, nanti kamu akan belajar untuk memainkan membunyikan alat musik pianika dengan nada-nada yang ada di buku paketmu. Ya, jadi nanti bisa dilatih di rumah, contohnya do re, do mi, do fa, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilatih di rumah, kemudian nanti divideokan, ya, terus dikirim ke saya. Nah, saya akan bacakan untuk menambah wawasan, ya, asal usul angklung. Angklung itu adalah alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang terutama dalam masyarakat Sunda. Nah, alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyang-goyang. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi dalam susunan 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nah, angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak tahun 2010. Ya. Asal-usul terciptanya angklung berawal dari pandangan masyarakat Sunda yang bermata pencarian agraris atau petani dengan sumber kehidupan dari padi sebagai bahan pokok makannya. Ya. Nah, masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli sering memainkan angklung sebagai acara ritual dalam mengawali penanaman padi. Nah, permainan angklung gubrak di Jasinga Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun lampau. Nah, konon angklung ciptaan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri atau dewinya padi ini, ya, Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat menjadi subur. Nah, jenis bambu yang biasa digunakan sebagai angklung itu adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu putih atau awi temen. Nah, seperti halnya bambu runcing, angklung juga dikenal oleh masyarakat Sunda sebagai pengunggah semangat dalam pertempuran. Nah, dalam perkembangannya, angklung kembangkan dan menyebar ke seantero Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Pada tahun 1908 tercatat sebagai misi kebudayaan di Indonesia, dari Indonesia ke Thailand. Nah, bahkan sejak tahun 1966, ya, Ujo Ngalagena, seorang tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan ini berdasarkan Laras Pelok, Slendro, dan Madenda, mulai mengajarkan berbagai permainan angklung kepada banyak orang dari berbagai komunitas. Ya, nah itu tadi tentang angklung. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membaca teks tentang penemuan pensil. Nah, bagaimana asal-usul penemuan pensil? Nanti boleh kamu baca dalam bacaan itu. Kemudian setelah selesai dibaca, kamu lakukan identifikasi informasi dalam setiap paragraf di atas. Tuliskan informasi pada kolom yang ada di bukumu itu. Tapi ngerjakannya, ya, tolong jangan di buku. Ya, jangan di buku. Di buku tulis, jangan di buku paket, gitu ya. Nah, nanti di situ ada 3 paragraf, ya, informasi apa yang boleh kamu dapat nanti disampaikan. Nah, kemudian belajar PKN itu kita memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Ya. Seseorang telah boleh
tidak boleh ya, seseorang tidak boleh hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Jadi kita nggak boleh menuntut apa yang menjadi haknya. Contohnya kita di rumah, kita nggak boleh hanya nuntut kepada orang tua, ya, minta haknya, tetapi kita tidak melakukan kewajibannya. Nah, jadi kalian juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalian juga mempunyai kewajiban untuk belajar dengan baik. Nah, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tetapi kalian juga mempunyai kewajiban untuk menuruti nasihat orang tuamu. Ya, ketika saat ini orang tuanya pada kerja semua, kalian di rumah. Ya, sebelum berangkat kerja orang tuanya bilang, jangan main ya, di rumah aja belajar. Ya, laksanakan. Ya, jangan karena orang tua saya kan nggak melihat, saya main aja lah. Nah, memang orang tua nggak melihat, tapi banyak mata Tuhan yang melihat, sehingga informasi itu bisa sampai ke orang tuamu. Nah, kewajibanmu itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi penuh tanggung jawab. Baik dilihat manusia atau nggak dilihat manusia, ya kalau kewajiban ya kita laksanakan. Jangan hanya karena kita melaksanakan kewajiban karena pengen dapat pujian, ya dilihat oleh manusia, itu nggak bagus. Kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti tuliskan kewajibanmu ya di rumah. Terus sesudah kewajibanmu di rumah nanti apakah kamu sudah melaksanakannya dengan baik? Ya, jadi di situ ada 3 kewajibanmu di rumah. Sudahkah kamu laksanakan dengan baik? Jawab dengan jujur. Ya, jawab dengan jujur. Kalau belum ya jawab dengan belum. Nah, kalau belum gimana nantinya? Nah, kalau kamu janji, namanya janji itu harus ditepati, ya harus ditepati. Nah, terus kemudian kamu amati gambar yang ada di bukumu itu, ya. Apakah mereka melakukan kewajiban di sekolah? Nah, nanti coba ya, kewajiban di sekolah itu apa? Kewajibanku di sekolah itu apa? Ada 3, kemudian kamu contoh melaksanakan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab. Ya, nah itu saja pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau kurang jelas kalian boleh bertanya kepada Pak Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.